Zaman sekarang harga pestisida mengalami kenaikan yang sangat drastis. Agar bekerja secara maksimal, biasanya petani mencampur pestisida satu dengan yang lainnya, akan tetapi dalam pencampuran pestisida ini ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Halo Sobat Pertanian dan para milenial, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman sekarang harga pestisida mengalami kenaikan yang sangat drastis. Karena semakin mahalnya harga pestisida, alangkah lebih baiknya kita bisa lebih menghemat dan lebih efektif lagi ataupun lebih efisien supaya tidak boros lagi dalam penyemprotan pestisida. Selain menghemat pestisida, kita harus tahu dulu ilmu pencampuran pestisida yang baik dan benar. Oke? Jangan kemana-mana, tetap di channel Agribik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yo! Pestisida dapat memberikan keuntungan bagi para petani khususnya dalam mencegah hama penyakit tanaman pertanian. Agar bekerja maksimal, biasanya petani mencampur pestisida satu dengan yang lainnya, akan tetapi dalam pencampuran pestisida ada beberapa hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Sebelumnya kita harus bisa mengenali bentuk pestisida itu sendiri. Nah, sebelum beranjak ke dalam cara mencampur dalam pencampuran pestisida, terlebih dahulu Anda perlu untuk mengetahui bentuk pestisida. Nah, secara umum pestisida itu dibagi menjadi dua, yakni padat dan cair. Pestisida yang berbentuk padat ini terbagi menjadi 8 diantaranya, yaitu yang pertama granul, terus water granule atau WG ya, waterable powder WP, terus soluble powder SP, soluble granule SG, soluble loose SD, seed treatment ST, serta ready mix by RMB. Sedangkan untuk jenis yang cair adalah emulsi konsentrat EC, terus soluble liquid SL, terus water soluble konsentrat WSC, terus aqueous solution AS, ultra low volume ULV, dan flowable in water FW. Untuk cara kerjanya juga dibagi menjadi dua, yaitu dengan cara sistemik dan kontak. Nah, sistemik di sini adalah satu cara kerja diserap oleh bagian tanaman serta melalui akar, daun, dan batang. Lalu untuk cara kerja kontak memiliki cara kerja di luar bagian dari tanaman tersebut sehingga tidak bisa diserap langsung oleh tanaman. Cara mencampur pestisida yang baik itu seperti apa sih? Nah, untuk mencampur pestisida memang tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Anda pun harus menentukan pestisida mana yang bisa dicampur atau pestisida mana yang tidak bisa dicampur. Sebab reaksi kimia dari pestisida yang berbeda justru akan mematikan tanaman itu sendiri. Nah, selain itu juga membahayakan kesehatan manusia. Agar terhindar dari hal-hal tersebut, ada baiknya Anda menyimak cara pencampuran pestisida dengan baik dan benar. Bagaimana kita mencampur pestisida yang tidak sejenis? Langkah pertama yaitu golongan pestisida yang akan digunakan. Nah, sebaiknya janganlah sekalipun mencampur pestisida dengan jenis yang sama. Contohnya, pestisida berbahan aktif mankojet seperti Ditan, Sidajep, Antila, atau Victory itu dibarengkan dalam satu pencampuran. Nah, kedua jenis tersebut mengandung bahan aktif yang sama, yaitu sama-sama semuanya itu mankojet. Dengan begitu, ini akan membuat Anda semakin boros dalam pemakaian pestisida. Pestisida dapat memberikan keuntungan bagi para petani khususnya dalam mencegah hama dan penyakit tanaman pertanian. Nah, agar bekerja secara maksimal, biasanya petani mencampur pestisida satu dengan yang lainnya, akan tetapi dalam pencampuran pestisida ini ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Nah, cara mencampur pestisida yang baik dan benar. Kemudian risiko kita dalam mencampur pestisida dengan golongan yang sama dapat terjadi reaksi bila terjadi gumpalan-gumpalan karena reaksi tersebut. Nah, maka jangan dicampur. Ada baiknya untuk menggunakan secara bergantian apabila dilakukan penyemprotan, tentunya hasil yang tidak akan yang merata kalau emang itu menggumpal ya. Salah satu yang telah
menjadi kebiasaan umumnya rekan-rekan semua petani adalah mencampur beberapa jenis pestisida sekaligus dalam sekali aplikasi. Tujuannya tentu untuk menghemat tenaga kerja dan waktu. Karena di lapangan sering sekali tanaman mengalami beberapa ancaman sekaligus, seperti serangan beberapa jenis hama, serangga, dan serangan fungi atau bakteri patogen. Nah, tidak terbayang betapa repotnya andai kata jika harus melakukan penyemprotan secara bergantian antara 2 atau lebih insektisida disusul fungisida ataupun bakterisida. Nah, belum lagi pupuk daun yang tentu saja sangat penting untuk menjaga dan memulihkan kondisi tanaman. Satu-satunya solusi dalam kondisi seperti ini adalah melakukan mixing ataupun kombinasi. Kombinasi pestisida tentunya yang tepat akan memberikan efektivitas yang sinergi dan efisiensi yang cukup nyata. Sedangkan kombinasi yang tidak tepat akan menimbulkan inkompatibilitas antara pestisida satu dengan yang lainnya bersifat antagonis ataupun saling melemahkan serta pemborosan biaya. Pencampuran beberapa pestisida sekaligus dalam sekali aplikasi, yaitu jangan lakukan mixing atau pencampuran pestisida dalam konsentrasi pekatan langsung dari kemasan. Sebaiknya pestisida dicampur ke dalam ember yang berisi air dan diaduk merata terlebih dahulu. Baru setelah itu, setelah encer, setelah beres semua, setelah rata, baru dimasukin ke tangki ataupun drum yang akan kita semprot. Baru setelah dimasukin ke tangki dan drum juga harus diratain lagi untuk diaduk sampai merata. Setelah diaduk sampai merata, nah baru kita semprotkan ke tanaman. Untuk menghindari inkompatibilitas, jangan mencampur 2 atau lebih jenis pestisida yang berbentuk fisik yang sama, yang berbentuk formulasi yang sama juga. Misalnya larutan air dengan larutan air. Nah, nantilah di tabel di sini akan kita lihatkan bahwa ini tidak bisa dicampur, ada yang bisa dicampur. Oke. Pengendalian hama dan penyakit memang sebaiknya disertakan dengan upaya pemulihan kondisi tanaman agar hasil panen tetap optimal. Oleh karena itu disarankan pencampuran pestisida dengan pupuk daun. Pilihlah pupuk daun yang emang mempunyai pH larutan yang netral ataupun yang mendekati netral, terutama yang mengandung unsur-unsur mikro yang baik. Terus pupuk daun juga dengan pH yang netral bisa dicampur dengan pestisida. Pestisida alkali seperti tembaga oksida atau tembaga hidroksida sebaiknya diaplikasikan secara tunggal atau dicampur dengan pupuk kalsium karbonat yang tidak larut air. Sifat alkali berpotensi merubah struktur kimia formula berbasis minyak EC ataupun formula larutan air AS, SL atau SP, SC atau WSC. Sedangkan yang formula tidak larut air suspensi akan kemungkinan bereaksi dengan formula yang mengandung sulfur. Tembaga oksida atau hidroksida pada larutan yang asam akan melarutkan sebagian tembaga dan jika berlebihan bisa saja meracuni sel-sel tanaman. Kombinasi pestisida bisa mengurangi dosis masing-masing dengan anggaran agar tanaman tidak keracunan. Biasanya setengah dosis dari biasa yang diterapkan. Apabila campuran pestisida yang tepat variannya tidak terlalu banyak, maka penggunaan sesuai dosis tidak akan menyebabkan tanaman keracunan. Untuk menghindari resistensi organisme pengganggu tanaman disarankan menggunakan 2-3 pestisida dengan bahan aktif yang berbeda untuk tiap jenis organisme pengganggu tanaman tersebut, dan aplikasinya diselang-seling bukan dicampur langsung sekaligus. Misalnya saat kita aplikasi insektisida sistemik digabung dengan fungisida kontak, aplikasi berikutnya diganti insektisidanya yang kontak sedangkan fungisidanya yang sistemik. Terus kita bisa berselang-seling. Pestisida yang sudah dicampur dan diencerkan air harus digunakan sampai habis, tidak bisa disimpan ataupun digunakan di lain hari karena dalam beberapa jam bahan aktif akan terdegradasi dan berkurang daya kerjanya. Untuk melarutkan pestisida ataupun cara pencampuran pestisida dengan metode pelarutan memang tidak mudah. Anda perlu mengurutkan berdasarkan jenis atau bahannya. Anda perlu melakukan pestisida yang tersulit dahulu ke larutan yang mudah larut.
Jika dirunut, maka urutannya yaitu seperti yang pertama, pestisida yang berbentuk granul atau WG atau G. Di kemasan pestisidanya itu ada huruf seperti G, WG, dan lain sebagainya. Kemudian lanjutkan dengan pestisida yang berbentuk bubuk, yaitu powder, SP, dan lain sebagainya. Barulah kita yang ketiganya kita bisa mencampurkan pestisida yang emang berbentuk larutan cairan seperti jenisnya antara SL ataupun SC dan EC. Jika sudah tercampur semua dengan benar atau tepat dalam satu larutan, Anda bisa melakukan penambahan pupuk maupun bahan perekat. Tujuannya untuk mencapai tingkatan efektivitas yang tinggi dan bisa menghemat waktu dan biaya. Cukup mudah, bukan? Cara pencampuran pestisida yang benar dan baik. Selamat mencoba, tetap semangat, terus berjuang. Salam sukses dalam bertani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.